And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, terima kasih banyak. Judul kita hari ini adalah The Unconditional Love. The unconditional love itu adalah kasih yang tanpa syarat. Coba kita katakan pada kanan kiri kita, the unconditional love. Unconditional itu artinya tanpa syarat, tanpa kondisi. Kan biasanya kalau kita mau pinjam uang ada syarat, ada kondisi yang berlaku, benar ya? Mau daftar aja untuk belanja online juga ada syarat dan kondisi. Semua yang ada di dunia ini semua punya syarat dan kondisi. Biasanya orang bilang SNK, syarat dan ketentuan, ya. Tapi kalau Tuhan kasihnya itu tanpa syarat. Jadi the unconditional love itu adalah kasih yang tulus dan tanpa syarat. Itu adalah kasih dari Tuhan sendiri. Saya paling suka itu selalu untuk menghubungkan semua yang saya sampaikan itu kembali ke dari mana kita berasal. Karena kita harus ingat selalu bagaimana kita diciptakan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat debu, mungkin bajunya berdebu mau dipakai, kira-kira atau bangga, selfie dulu bajunya berdebu, merasa nyaman dengan baju yang berdebu? Atau misalnya di rumah, mau duduk ternyata karena seminggu itu repot sekali, nggak pernah duduk-duduk di sofa. Hari ini mau duduk di sofa, tahu-tahu sofanya berdebu semua, nggak ada yang bersihin. Senang? Oh, kebetulan tambah berdebu, tambah senang. Hah? Nggak ada dong ya. Semua kalau ada debu, disapu. Atau debu semua, maunya dibersihkan. Karena debu itu ada artinya nggak, saudara-saudara? Debu itu tidak berarti. Ya, Tuhan itu membentuk kita secara dahsyat dan ajaib, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangan Tuhan. Wow, sebegitunya bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia ini hanya bagaikan tanah liat, sedangkan Tuhan itu adalah penjunannya. Dan sebagai penjunan, Tuhan itu berhak melakukan semua yang ingin Tuhan lakukan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Coba. Ayat yang ke-7 dalam Kejadian pasal yang kedua. Tadi kan Tuhan menciptakan kita ya, membentuk kita dari debu tanah. Dan selanjutnya yang terjadi pada manusia itu kita masih dalam keadaan tanpa kehidupan. Tidak memiliki nafas sama sekali. Tapi kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Betapa luar biasanya kita manusia. Bayangkan Tuhan itu sebegitu cintanya pada kita. Ibu-ibu yang bikin kue di rumah, sama kan membentuk seperti Tuhan gitu kan, dibentuk. Nah, kalau sudah selesai dibentuk-bentuk semua, sudah dipanggang, keluar, apakah diberi nafas rotinya? Nggak ada orang melakukan itu. Tetapi Tuhan, sekalipun ini adalah benda mati, kita semua ini benda mati, bukan pribadi. Tetapi begitu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, kita menjadi pribadi yang hidup. Jadi sebegitu cintanya Tuhan, sampai Tuhan rela share kehidupannya dengan kita. Nah, tapi apa yang terjadi pada manusia? Lihat apa yang terjadi pada manusia yang Tuhan sudah share kehidupannya. Tuhan kasih perintah, Adam, semua ini loh, pura-puranya kita di Taman Eden ya, semua buah-buah
yang ada di taman ini, makanlah. Tapi kecuali dari pohon ini loh. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, jangan dimakan buahnya. Sudah, ya Tuhan, ngerti. Tahu-tahu Hawa diberitahu oleh Adam. Tuh, Tuhan bilang apa? Semuanya dimakan aja, dimasak terserah. Tapi kecuali dari pohon ini loh, jangan. Tuhan bilang jangan dimakan. Oke. Namanya manusia ya, kan suka cari perkara. Jalan-jalan. Adam, jalan-jalan dulu ya. Cari angin. Jalan-jalanlah si Hawa sambil jalan-jalan. Wow, pohon ini memang paling cantik dari seluruh taman di sini. Dan buahnya, nggak taunya di sana belum selesai dia bicara, nggak taunya ada yang nunggu. Halo, dia tanya, cantik kan buahnya? Ya, cantiknya luar biasa. Dia bilang gitu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan emang bilang apa sih sama kamu mengenai buah dari pohon ini? Tapi ini godaannya sudah semakin besar di dalam. Karena dia tidak menyimpan firman itu di dalam hati, ditambahilah firmannya. Dia bilang, Tuhan bilang, katanya menjamah pun jangan. Apa pernah Tuhan bilang seperti itu? Tuhan nggak pernah loh bilang nggak boleh menjamah, cuman nggak boleh makan. Tapi namanya manusia tidak menyimpan firman Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan bilang nggak boleh menjamah. Salah kamu. Justru kamu kalau makan ini, jadilah kamu seperti Tuhan yang punya pikiran. Kamu bisa mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Gitu ya. Jadi akhirnya tergodalah. Kelemahannya dia lebih besar daripada kelebihannya dia. Dimakanlah buah itu. Terus pikirnya, sayang suami, bawa pulang bawa oleh-oleh. Yang ini loh, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Enaknya luar biasa. Lebih enak dari semua yang pernah kita makan. Maka dimakanlah. Apa yang terjadi? Jalan ketidaktaatan adalah jalan menuju penderitaan dan kesengsaraan tanpa disadari. Manusia selalu belajarnya terlambat. Yang terjadi kemudian adalah manusia mulai masuk dalam dunia yang sengsara ini, yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi tabir dosa itu menutup mata hati kita hingga mereka tidak lagi bisa melihat Tuhan muka demi muka, ya. Itulah yang terjadi. Manusia kesulitan mengetahui isi hati Tuhan. Sampai hari ini itulah yang terjadi ke kita. Hanya dari ketidaktaatan. Si Adam dan Hawa, bukan cuma Hawa, akhirnya Adam juga. Adam dan Hawa tidak saling mempengaruhi dalam hal yang baik, tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati, akhirnya timbul ketidaktaatan yang menyebabkan mereka nggak lagi bisa ngobrol langsung dengan Tuhan. Tuhan dulunya jalan-jalan sama jalan-jalan sama Adam. Yuk lihat-lihat, kalau yang ini kamu namanya apa? Kucing Tuhan, kucing. Akhirnya hari ini semuanya ngobrol sama Tuhan. Tapi sejak manusia keluar dari taman yang Tuhan siapkan buat mereka, taman yang penuh dengan perlindungan Tuhan, taman yang penuh dengan persediaan dari Tuhan. Semua makanan itu ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan hidup semua ada. Ada jaminan kehidupan. Tapi akhirnya manusia kehilangan semuanya itu. Kalau nggak berjuang nggak bisa. Lalu saudara-saudara, akhirnya manusia semakin hari semakin buruk kehidupannya, semakin hidup di dalam dosa, tidak menyimpan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan ketika Allah memusnahkan semua itu pada zamannya Nuh, yang terjadi Tuhan bilang, aku menyesal telah menciptakan manusia. Karena manusia itu pemberontak hatinya. Akhirnya bahkan ketika Tuhan memusnahkan semua makhluk hidup, kasihnya itu loh, yang tanpa syarat, itu
melindungi Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang yang sudah Tuhan pilih sendiri, yang Tuhan kirim masuk ke dalam bahtera. Luar biasa segitunya Tuhan. Sekalipun Tuhan marah pada manusia, Tuhan selalu memikirkan apa yang aku lanjutkan untuk mereka, untuk hidup. Tuhan selalu memikirkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Pikirnya Nuh, repot amat ya, di dalam satu bahtera tinggalnya kok sama binatang-binatang. Dia nggak tahu ke depannya dia butuh semua binatang ini nanti. Tapi dia nggak paham. Tapi sekalipun Nuh nggak paham, Nuh tetap mentaati Tuhan, memegang firman Tuhan itu. Nuh, nanti binatang-binatang itu akan masuk, berpasangan, biarin mereka masuk. Dia tetap oke. Karena itulah akhirnya manusia semua habis di muka bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Ada pepatah yang bilang apa? Bahasa Inggrisnya bilang, do not bite the hand that feeds you. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Kenapa manusia itu Tuhan ciptakan sedemikian rupa, dengan kasih-Nya yang tanpa syarat, bisa dengan mudahnya melupakan Tuhan, melupakan perintah yang Tuhan kasih. Hal yang simple, gak usah makan buah dari pohon ini, tidak diindahkan. Hal yang sangat simple, yang seharusnya bisa dilakukan, mereka putuskan untuk tidak melakukan. Nah, kisahnya terus bersambung. Akhirnya dari keturunannya Nuh, muncullah Abraham. Akhirnya kasih karunia Tuhan menjumpai seseorang dari Ur Kasdim yang bernama Abram. Abram ini kita selalu dengar namanya ya, tapi yang kita dengar akhirnya adalah Abraham. Nama Abram tidak pernah tampil di Perjanjian Baru, tapi tampilnya di Perjanjian Lama aja. Saat Tuhan memanggil dia, Tuhan panggil dia kemana? Lihat ini, dengan sebuah janji yang besar, Tuhan memanggil Abram keluar dari keluarganya yang tidak mengenal Tuhan. Janji yang besar tuh janji apa? Janji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan membuat kamu untuk memiliki nama yang besar. Kurang apa? Popularitas ada, keturunan ada, berkat-berkat ada. Semuanya Tuhan berikan pada Abram. Lalu kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saya bilang, udahlah, yuk kita jalan yuk, kemana? Salah, nanti tahu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ini, tapi tidak semudah seperti cerita saya. Karena kalau cerita saya ini cuman pergi singkat. Sedangkan Abram ini hendak pindah ke suatu tempat. Nggak tahu keluar kota, keluar negeri, dia nggak tahu. Waktu mau jalan, dia pastinya pamit dong dengan keluarganya. Keluarganya itu bukan orang yang kenal Tuhan. Abram ini berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yang Tuhan pilih. Ayo ikut aku. Kemana Tuhan? Ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Loh, arahnya kemana Tuhan? Ikut aja. Artinya apa ini? Ini adalah perjalanan mengikut Tuhan. Sekalipun kita nggak tahu, tetap ikut. Sekalipun nggak pasti, ada bahaya nggak Tuhan di sana? Nggak usah tanya-tanya, pokoknya ikut aja. Kalau kita mengikut Tuhan, biar suka, ada duka. Tapi kalau ada dukanya, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Amin saudara? Amin. Dan ini pergi akhirnya mereka ke suatu tempat yang dia nggak jelas. Kira-kira waktu Abram pamit ke keluarganya, apa tidak ada pertanyaan dari keluarga? Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Bram, ngomong dong. Mau kemana kamu? Abram bilang, gak tahu. Loh, kamu ini gimana? Umur berapa kamu? Lihat rambutmu aja udah ada ubannya. Gak tanggung jawab sekali kamu. Mau dibawa kemana istrimu? Abram memutuskan, Tuhan sudah memanggil aku akan mengikut dia. Benar saudara? Berapa banyak dari kita yang bisa seperti Abram? Mengikuti semua arahan Tuhan.
Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Wow, ketika kita masih berdosa loh. Ketika kita masih nggak berbentuk seperti bumi pada awalnya. Ketika kita masih seperti debu di tanah yang nggak berarti. Ketika kita masih seperti kotoran yang dibuang sama orang dan tidak dihargai. Tuhan ambil kita. Tadi lihat kan gambarnya ketika Tuhan mengambil debu tanah itu. Siapa yang pernah pegang debu tanah seperti Tuhan memegang kita? Tuhan menghargai karyanya dari debu tanah. Kita inilah orang-orangnya. Tuhan telah mati bagi kita. Mati bagi kita agar kita hidup. Mengapa seperti itu? Karena manusia itu adalah pemberontak pada dasarnya. Supaya tidak terjadi lagi seperti yang terjadi pada zaman Nuh, bahwa Tuhan membasmi semuanya habis di muka bumi kecuali Nuh. Tuhan memutuskan, aku yang akan mati ganti semuanya. Satu saja yang akan mati untuk menyelamatkan semuanya, agar semuanya dapat hidup berkemenangan. Itulah keinginan Tuhan. Sebegitu besarnya kasih Tuhan pada kita. Tuhan ingin membuat hidup kita berkemenangan. Tuhan masih ingin mencari orang-orang saat Dia menciptakan Adam dan Hawa. Ingin ada orang-orang yang bisa diajak bicara, yang diajak bergandengan tangan bersama. Akhirnya gagal dengan Adam dan Hawa, dan akhirnya Tuhan bertemu dengan Abram. Tuhan ingin melakukan hal yang sama lagi pada Abram. Akhirnya dibawa keluar dari keluarganya yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya apa? Ya kita semua tahu ceritanya, bangsa Israel juga akhirnya mengecewakan Tuhan berkali-kali. Bahasa Inggrisnya bilang time without number. Sudah nggak bisa dihitung lagi berapa banyak kesalahan yang sudah dilakukan oleh mereka. Apa balasan kita pada salib Kristus? Tuhan sudah mati bagi kita. Apa balasan kita yang sudah dibiarkan hidup dan tidak diizinkan Tuhan mati? Apakah kita sudah memegang firman-Nya hari ini seperti yang diinginkan oleh Tuhan? 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Inilah Tuhan. Masih cari mana manusia yang aku ciptakan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan terhadap Dia. Inilah yang Tuhan cari. Siapa di antara kita ini di seluruh dunia ini yang bersungguh hati kepada Tuhan? Bersungguh hati itu apa sih, saudara? Pertanyaannya. Bersungguh hati itu adalah komitmen. Berapa banyak dari kita yang sudah buat komitmen dengan Tuhan? Di hari kita menerima Tuhan, itu bukan komitmen. Di hari kita menerima Tuhan, kita hanya kenalan dengan Tuhan. Kenalan, tidak ada hubungan. Masih tidak memiliki hubungan. Kalau saya berkenalan dengan Anda, itu bukan hubungan, tapi perkenalan. Tetapi ketika kita memutuskan, mulai hari ini aku akan hidup bagi Tuhan. Semua yang Tuhan ucapkan ke aku, akan aku lakukan. Aku akan menuruti semua yang Tuhan ingin aku lakukan. Itu baru yang namanya komitmen. Dan Tuhan sudah menunjukkan dirinya. Kasih Tuhan yang tanpa syarat, yang unconditional itu mengekspresikan dirinya dalam sebuah komitmen yang total. Kasih Tuhan yang tanpa syarat itu mengekspresikan dirinya dalam sebuah komitmen yang total. Jadi komitmen tuh nggak setengah, sepenuhnya. Dalam kita melakukan yang Tuhan ingin kita kerjakan,
itu kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Lalu komitmen. Kok komitmen ya sekarang ngomongnya? Tadi katanya unconditional, ya? Bacanya tadi kan unconditional ya. Tadi katanya unconditional, sekarang katanya suruh bikin komitmen. Yang benar yang mana? Saudara-saudara, ya memang benar unconditional. Tuhan menawarkan kasih-Nya ini kepada semua orang. Tuhan panggil, siapa yang mau aku kasih, datang ke aku. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, ada yang berhubungan dengan itu, yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi unconditional, ya kasih-Nya Tuhan itu matahari, tumbuhan, binatang, semua Tuhan ciptakan untuk kita manusia semuanya. Penjara tempatnya orang berdosa loh Pak, kok bisa dapat matahari ya? Kita semua lihat matahari. Kita menikmati berkat Tuhan setiap hari, sekalipun kita manusia berdosa. Ya, kasih Allah yang tanpa syarat tidak akan berarti bagi kita, tidak akan ngefek pada kita. Efeknya tidak akan bisa kita rasakan kecuali kita siap meresponi Tuhan dengan kasih yang sama, dengan kasih yang tanpa syarat. Betapa banyaknya dari kita yang di saat kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita itu beri Tuhan banyak persyaratan. Manusia ini loh, kita penuh dengan tuntutan, saudara-saudara, harus diakui itu. Ya, aku nanti aja kalau tanggal 1 ya. Sulit loh aku kalau baca Alkitab itu. Karena tiap hari itu aku repot. Belum berangkat kerja itu pagi, terus pulang masih masak untuk anak-anak, untuk suami, masih harus membersihkan rumah. Setelah itu capeknya minta ampun. Akhirnya ya, Tuhan tahulah nggak bisa baca Alkitab. Mulai 1 Januari aku akan baca Alkitab. Tahu-tahu sekarang baru bulan apa sudah berhenti, sudah mulai bolong-bolong. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Berapa banyak yang dari kita seperti itu? Udahlah, nggak usah angkat tangan. Pasti banyak yang dari kita seperti itu. Banyak dari kita yang tidak serius dengan Tuhan, tidak memberikan balik kasih kita kepada Tuhan yang tanpa syarat itu. Kalau kita mau apa-apa, kita bilang, nanti saya akan begitu, kalau Tuhan begini. Saudara tahu nggak, orang posisi manusia mana yang bisa memberikan kondisi? Ada yang bisa jawab nggak? Itu adalah posisi bos, saudara. Ya gini aja lah, kalau kita berhasil sukses, nanti ya oke lah kita makan-makan bersama. Tapi harus sukses dulu loh. Cuman bos yang bisa bilang gitu. Kalau bos bilang, Tommy, tolong kemari. Ya Pak, bisa tolong masukkan barang itu yang sudah saya taruh di sana, masukkan ke gudang. Setelah itu kamu pergi ke tempatnya Pak siapa itu, ambil barang lagi. Setelah kamu ambil, terus kamu hitung, kamu buka semua di sini. Setelah itu kamu pak lagi, masukkan lagi ke gudang. Ya, setelah itu kamu, saya masih ada lagi, ada orang mau kirim barang lagi. Pusing Tommy ini. Tominya itu pusingnya minta ampun 7 keliling. Aduh, berat sekali kerjaan hari ini. Bete. Tapi di depannya bos harus bilang apa? Siap Pak. Kita nggak bisa kasih kondisi ke Tuhan. Pak Tommy tidak punya hak untuk memberi kondisi kepada bosnya. Kita tidak ada pada posisi yang pas untuk memberikan kondisi pada Tuhan. Karena itu kasih kita harus tanpa syarat. Apakah iya? Itu tadi kasih Tuhan itu unconditional. Kan tadi kasih Tuhan yang tanpa syarat itu tidak akan ngefek ke kehidupan kita ya. Kalau misalnya kita tidak bisa meresponi Tuhan dengan kasih yang juga tanpa syarat, begitu juga kuasa kebangkitan Tuhan itu akan menjadi sia-sia kecuali kita siap berkomitmen dengan Tuhan. Berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang sama. Balik-balik lagi kita masuk dalam komitmen. Tidak ada kasih yang tidak berkomitmen. Benar ya?
Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa. Saya ini sudah capek, tapi saya merasa saya harus telepon kamu untuk menghibur kamu. Kadang-kadang kita itu begitu, karena tidak ada kasih yang tidak mengekspresikan dirinya dalam komitmen yang total. Komitmen ini adalah ekspresi kasih itu tadi. Tuhan menginginkan untuk punya komitmen dengan kita. Tapi coba lihat, ada surat di bawah pintu. Karena yang ngetok sudah ngetok, nggak ada yang bukain pintu. Terpaksa taruh kertas surat. Tulisannya apa? Dear you, can I make my home in you? Katanya gitu. Untuk kamu, bisakah aku tinggal di dalammu? Love Jesus. Kita itu loh punya surat cinta dari Tuhan Yesus, tapi kita buang. Seringkali seperti itu. Saat kita masih debu tanah, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, jadi bagaimana kita meresponi undangan Tuhan ini? Karena kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita dan tinggal di dalam kita. Keputusan untuk membuat komitmen dengan Tuhan itu bagaikan menandatangani surat perjanjian. Karena kalau orang menandatangani surat perjanjian harus dengan bebas memutuskan, ya aku bersedia melakukan ini dan ini seperti yang tertulis dalam akta, begitu. Karena sifatnya itu adalah personal dan tidak dipengaruhi oleh orang lain, hanya antara kita dan Tuhan. Itulah komitmen yang sebenarnya. Nah, di sini ya ada Anda dan Tuhan. Komitmen itu antara kita dan Tuhan. Siapa Anda, siapa Tuhan? Ini adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Sedangkan Tuhan itu janjinya Tuhan akan menjadi Bapa kita. Janji Tuhan, jika engkau hidup di dalam aku, ya, jika engkau melakukan semua yang aku perintahkan kepadamu, maka engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi. Begitu juga dengan janji Tuhan pada Raja Salomo. Apa? Jika engkau hidup di dalam perintahku. Itu pesannya Tuhan untuk Salomo pada Daud. Tuhan bilang apa? Kalau anakmu Salomo itu hidup di dalam aku, mengikuti jalanmu ini, maka dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi anak dan Tuhan menjadi bapak kita? Apa iya kita ini adalah anak Tuhan hari ini? Apa iya? Apakah kita memiliki komitmen untuk itu? Karena kita hanya bisa menjadi umat bagi Tuhan dan anak bagi Bapa hanya melalui adopsi saja. Jadi di saat kita membuat komitmen dengan Tuhan, maka kita akan diadopsi oleh Tuhan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Bapa kita. Komitmen kita dengan Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Ingat ya, menjadikan Tuhan itu Raja dalam hidup kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Ketika Anda membuat komitmen dengan Tuhan, itu bagaikan Tuhan ini dengan seorang anak kecil. Tuhan akan membawa anak itu. Alkitab katakan, apa yang mata belum pernah lihat, apa yang telinga belum pernah dengar, dan apa yang belum pernah muncul dari hati manusia, itulah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ini hadiahnya terlalu besar untuk bisa diimpikan oleh si anak. Apa yang terjadi? Kasih Tuhan yang tanpa syarat itu akan mengangkat kita melampaui kelemahan kita dan tantangan hidup kita. Saudara-saudara, ngomong-ngomong bagaimana Tuhan itu mengangkat kita melampaui segala kelemahan kita dan tantangan hidup kita, saya pengen share sedikit cerita. Jadi hari Minggu barusan ini kejadiannya. Saya hari Sabtu malamnya itu mempersiapkan diri mau syuting gitu ya. Mau syuting firman Tuhan gitu lah.
Terus saya capeknya luar biasa. Jadi, tapi saya nggak mau tidur karena saya pikir saya harus selesai mempersiapkan diri ini. Jadi, saking capeknya saya nggak bisa duduk di meja tulis saya lagi. Saya bawa laptopnya. Terus saya baca Alkitab sambil mempersiapkan itu. Tiba-tiba ketika saya baca Alkitab, dalam hati saya, ini dia, ini adalah doanya. Tapi saya capeknya luar biasa. Mau saya ketik, saya nggak mau taruh laptopnya, tapi saya nggak punya kekuatan. Jadi nanti ajalah, sebentar lagi coba saya tutup mata sebentar aja, sebentar lagi saya ketik. Saat saya begitu, saya jadi buka mata itu mungkin setiap 10 menit atau 5 menit saya buka mata, tidur lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Tertidurlah saya, saking capeknya. Saat saya tertidur, tiba-tiba saya bangun. Apa yang terjadi ke saya, saudara-saudara? Lengan saya ini, yang sebelah sini ya, lengan kiri saya, sakitnya minta ampun, saudara. Melilit-lilit, kayak ada gelang karet yang ditaruh di sini. Gelang karet kan kecil ya, jadi kayak darahnya itu terasa kayak tersumbat gitu loh. Aduh, saya sampai udah, ini saya harus gimana ini? Saya kan nggak mungkin ya, masa jam 4 pagi bangunin mama kan nggak mungkin ya. Aduh, saya harus apa ini? Terus saya rasakan sakitnya menjalar ke sini. Luar biasa sakitnya di urat-urat saya. Sakitnya minta ampun, melampaui yang seolah-olah saya sanggup untuk alami. Akhirnya menjalar terus sampai ke jari-jari saya. Di jari saya nggak sakit, saudara. Menjalar ke jari saya, membuat jari saya mati rasa. Saudara tahu kan apa ini? Tahu ya, saudara? Saya pikir, what? Ini saya mati rasa, tapi waktu itu masih belum sampai yang mati rasa. Kalau saya tekan gini, saya masih bisa merasakan jari saya ya. Jadi masih di tahap awal gitu. Waktu saya rasakan seperti ini, saya pukul-pukul gitu. Aduh, gimana ini? Tiba-tiba dalam hati saya, ini adalah attack. Ini adalah serangan yang saya terima setelah saya temukan ayat untuk doa itu. Tapi saya pikir apa? Aduh, tapi ini berlebihan. Aduh, akhirnya setelah saya sadar bahwa itu adalah sebuah attack, saya berdiri. Saya keluar, saya berdoa. Karena mau tidur juga gimana, sakitnya luar biasa. Terus akhirnya saya balik ke kamar lagi. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saudara, saya bilang, Tuhan, kalau memang jalan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil ini salah, saya siap untuk melepas semuanya. Tapi kalau memang Tuhan sudah memanggil saya, biar Tuhan memberi saya kekuatan untuk melalui semua ini. Itu yang saya bilang. Saya nggak akan berhenti untuk melayani Tuhan meskipun dengan rasa sakit ini. Jadi saya mulai tidur sedikit, terus bangun lagi karena kesakitan lagi, saudara. Nggak bisa tidur sampai akhirnya saya bangun jam 5:30 pagi. Akhirnya 5:30 pagi saya kasih tahu mama saya, ini loh yang terjadi. Tapi saya kasih tahu ceritanya terlebih dahulu bahwa ini terjadi setelah saya temukan doa itu. Saya yakin itu. Terus akhirnya mama saya bilang, ini berarti memang attack, serangan ini. Kalau gitu kita berdoa aja. Yuk kita mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita berdoa, kita tidak memutuskan ke dokter. Padahal mama saya kan ini ya, kalau sampai kita coba tanyakan dokter, apa semuanya kita coba ke dokter. Hari ini heran saya. Mama saya bilang apa? Yuk kita berdoa aja. Wow, saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mama nggak usah khawatir ya. Ini bukan penyakit loh yang saya alami. Ini cuma serangan aja. Saudara-saudara, paginya saya harus ke gereja ya, Jinda. Apa tadi kalimatnya di sini bilang apa? Kalau kita membuat komitmen dengan Tuhan, maka kasih Tuhan yang tanpa syarat akan mengangkat kita melampaui segala kelemahan dan tantangan hidup kita.
Itulah yang Tuhan lakukan bagi saya. Pagi saya bangun, seolah-olah saya nggak pernah kesakitan. Dan segernya saya seolah-olah saya tidur 8 jam. Segernya waktu kita ketemu di gereja, saya kelihatan sakit nggak, Jena? Saya sama sekali nggak kelihatan sakit. Dan memang ya saya sudah nggak sakit waktu itu. Tapi terkadang apa? Tuhan izinkan tantangan hidup itu untuk datang dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita buat komitmen dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita melampaui kelemahan kita. Mengangkat kita melampaui tantangan hidup kita. Apa sih tantangan hidup Anda? Kita semua punya tantangan yang berbeda-beda. Tantangan hidup saya itu banyak sekali. Tapi terbukti kita tahu bahwa Tuhan selalu mengangkat saya melampaui segala tantangan hidup itu. Saudara, kenapa hanya saya? Kan nggak mungkin. Saya kan juga sama manusia biasa seperti kita semua yang ada di sini. Kalau Tuhan bisa melakukan untuk saya ingin mengajak kita semua, marilah kita buat komitmen dengan Tuhan. Komitmen ini total. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali Tuhan apa saudara? Mari kita angkat tangan kita. Sekali Tuhan. Wah, yang lebih keras lagi. Sekali Tuhan. Sekali Tuhan. Bukan kampanye, tapi itulah yang sebenarnya menjadikan Dia raja dalam hidup kita. Sejak kita membuat komitmen dengan Tuhan, maka kehidupan yang berkemenangan itu dimulai. Di hari kita membuat komitmen dengan Tuhan, maka hidup kita itu akan berkemenangan. Yang namanya berkemenangan itu artinya selalu ada masalah tetapi selalu menang. Seperti bangsa Israel, ada aja peperangannya, ada saja yang harus dikalahkan, benar ya? Tanah perjanjian itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak zamannya Abram, masih Abram bukan Abraham. Tetapi ada aja yang harus ditaklukkan, ada aja yang harus diperangi. Begitulah kehidupan kita. Tapi kita akan memulai hidup yang berkemenangan. Dan sejak kita berkomitmen dengan Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan yang tidak terkatakan. Bahasa Inggrisnya itu lebih merasuk ya kalau buat saya. Apa ya bahasa Inggrisnya itu adalah peace unspeakable. Nggak bisa diungkapkan damai sejahteranya itu yang akan kita nikmati. Sekalipun masalah silih berganti, tapi biarpun gunung-gunung beranjak, ya. Tapi apa? Kita tetap akan memiliki damai sejahtera dalam seluruh aspek hidup kita dalam nama Yesus Kristus. Masalah kita banyak, benar ya? Masalah kita banyak sekali. Kalau Tuhan bisa menciptakan kita hanya dari debu tanah, tantangan hidup kita itu is nothing. It's nothing. Bukan apapun. Amin saudara-saudara. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita bangkit berdiri. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Coba kita katakan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Hanya satu, mari kita berkomitmen dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Saya ingin bacakan Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saudara-saudara, jika kita buat komitmen dengan Tuhan, inilah ayat kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang harus kita pegang benar-benar hari ini. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Saudara-saudara, itulah janji Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar ingin menyelesaikan masalah hidup kita. Tuhan bukan sekedar ingin menolong kita, tapi Tuhan sudah gak sabar.
Tuhan sudah nggak tahan untuk menanti-nantikan saatnya. Tuhan ingin melakukan sekarang. Bagi Tuhan untuk merubah kehidupan kita hanya butuh sepersekian detik tuh, saudara. Hanya dalam satu jentikan jari aja, semua itu akan terjadi. Tetapi kita yang keras hati, mari kita jangan keraskan hati kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan segenap hati. Pegang janji ini. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan, yang sering mengabaikan firman-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, selama ini kami tidak melakukan yang benar di mata-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau menjanjikan Tuhan bahwa Engkau menanti-nantikan saatnya. Engkau hendak menolong kami Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami siap Tuhan untuk menerima pertolongan dari Engkau. Tolong kami Tuhan, kuatkan hati kami semua Tuhan. Kuatkan hati kami semua Tuhan, untuk membuat komitmen dengan Engkau Tuhan. Karena di hari kami membuat komitmen dengan Engkau, Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi dari semua kelemahan dan tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri setiap orang yang ada di sini kekuatan ekstra Tuhan, kekuatan yang dari surga Tuhan, untuk mengarungi hidup mereka Tuhan. Susah, senang, terus bersama Engkau, karena bersama Engkau semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan akhir dari acara ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things.